Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian? Doa saya semoga Bapak Ibu dan kita semua dalam kondisi yang baik ya Bapak Ibu. Dan semoga kalau ada di antara Bapak Ibu yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, menguatkan, menolong Bapak Ibu. Kalau ada yang punya masalah dan pergumulan, kiranya Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Nah, pemberitaan firman pada pagi hari ini temanya adalah apa tujuan pernikahan Kristen, ya. Temanya adalah apa tujuan pernikahan Kristen. Nah, banyak orang berpikir ya bahwa pernikahan gitu ya, tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi, saya menikah, istri saya menikah, tujuannya apa? Oh, kita mau mencari kebahagiaan, ya. Nah, pertanyaannya, apakah memang betul seperti itu, ya? Nah, jawabannya adalah kalau kita membaca misalnya dari Roma 8 ayat 29 dan juga Efesus 4 ayat 11 sampai 15, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan Kristen itu bukan happiness, tetapi pertumbuhan rohani atau growth, ya, spiritual growth, ya. Sehingga apa? Kalau tujuan utama kita menikah itu adalah pertumbuhan rohani, maka kita tidak akan saling memperalat, ya. Suami dan istri itu tidak akan saling memperalat untuk memperoleh atau mengejar kebahagiaan, ya. Dan tidak akan gampang bercerai. Misalnya, ya, kalau kamu misalnya istri gitu atau suami, kalau kamu tidak membuat saya bahagia, ya, kita cerai, ya. Kalau salah satu pasangan tidak memberi saya kebahagiaan, saya cerai, ya. Atau kalau kamu istri tidak memberi saya anak, kita cerai gitu. Atau kalau kamu tidak sabar kepada saya, kita cerai. Atau kalau kamu tidak membelikan saya rumah misalnya, maka kita cerai, ya. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, kebahagiaan itu adalah hasil dari pertumbuhan rohani. Saya ulangi ya, kebahagiaan itu adalah hasil dari pertumbuhan rohani, ya. Jadi yang menjadi fokus dari pernikahan Kristen adalah pertumbuhan rohani dan bukan kebahagiaan. Jika masing-masing pihak bertumbuh makin serupa dengan Kristus, pasti pasangan itu akan berbahagia, ya. Bayangkan kalau misalnya kita bertumbuh, ya, suami maupun istri gitu ya. Suami misalnya makin sabar, makin rendah hati, makin rela berkorban, makin mudah mengampuni, ya, dan makin hidup dalam kekudusan gitu ya. Kira-kira istrinya akan bahagia nggak, ya? Saya percaya kemungkinan besar istrinya akan bahagia, ya. Dan kira-kira suami itu sendiri yang bertumbuh itu akan bahagia nggak? Saya percaya juga suami itu pasti akan bahagia. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ya. Pernikahan itu seperti sekolah, ya. Di dalam bukunya Norman Wright yang berjudul The Premarital Counseling Handbook, ya, dia mengatakan bahwa pernikahan itu adalah seperti satu sekolah, di mana sekolah itu adalah tempat kita belajar, ya. Pernikahan itu adalah tempat kita belajar, di mana kita dimurnikan oleh Tuhan, di mana apa? Sisi-sisi yang tajam di dalam hidup kita, mungkin perkataan kita, sikap kita, perbuatan-perbuatan kita yang cenderung melukai pasangan kita, itu dilembutkan oleh Tuhan, ya, supaya kita menjadi pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan dan supaya kita boleh menjadi berkat bagi pasangan kita, ya. Tetapi ya, untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa bertumbuh, buku ini mengatakan itu membutuhkan banyak waktu, tenaga maupun juga upaya-upaya, ya. Dan biasanya pertumbuhan rohani di dalam pernikahan itu ya, itu tidak lepas dari yang namanya ketegangan-ketegangan dan konflik, ya. Tetapi itu pasti bisa kita lewati kalau kita sama-sama punya fokus, tidak saling menuntut untuk dibahagiakan, tetapi kita betul-betul belajar saling merendahkan diri, menyadari bahwa pernikahan adalah tempat untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh makin serupa dengan Kristus, ya. Nah, di dalam buku itu juga The Premarital Counseling Handbook, ya, Norman Wright mengatakan a lasting relationship is more possible if both partner continue to grow and develop, ya.
Jadi relasi yang langgeng itu akan lebih mungkin kalau kedua belah pasangan itu terus bertumbuh dan terus berkembang begitu ya. Bila kita saling menuntut untuk mendapatkan kebahagiaan dari pasangan, maka yang akan tertimbul adalah ketegangan, konflik, dan perceraian. Tetapi bila kita mengejar pertumbuhan, kita tidak akan saling menuntut, tapi belajar saling merendahkan diri, saling meminta maaf, saling memaafkan, saling mengevaluasi diri, dan juga saling memohon pertolongan Allah untuk masing-masing pasangan itu berubah. Fokus orang yang bertumbuh itu sekali lagi adalah bukan bagaimana saya bisa bahagia, tetapi bagaimana saya bisa membahagiakan pasangan saya. Dan kalau untuk membahagiakan pasangan saya harus berubah. Ya, saya mau belajar untuk berubah walaupun itu sulit, walaupun itu tidak mudah. Karena kalau saya berubah, sedikit demi sedikit saya berubah, maka saya akan bertumbuh dan saya akan makin serupa dengan Kristus, sehingga pada akhirnya pasangan saya dan saya, kita berdua akan berbahagia ya. Semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan muda boleh terus mengejar pertumbuhan supaya kita boleh menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangga masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian. Shalom.